Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini kali ini nanti kita mau membahas tentang apa? Pembahasan kali ini nanti tentang padi kerdil lur ya. Kenapa itu padi kita itu biasanya kan kerdil dan susah tumbuh dan masa hidupnya itu akan lebih panjang daripada normalnya. Pembahasan ini kita mulai dari awalnya lur ya. Kenapa itu bisa kayak gitu, supaya nanti pada saat kita mengolah tanah atau pada saat kita tanam kita sudah tahu penyebabnya agar kita bisa mengantisipasinya lur ya sebelum kita menanam padi itu toh atau benih padinya nanti. Nah ini kan baru panen lur ya, ini baru panen, ini yang menggunakan kombi ini lur. Kalau yang menggunakan kombi kayak gini kan bisa dilihat ini lur ya. Nah ini kan sampah-sampahnya atau sisa-sisa dari kombinya itu toh, itu kan berserakan kayak gini. Ini nanti kalau tidak diolah dengan baik, ini nanti bisa menyebabkan bahaya ini lur bagi tanaman kita itu toh. Nah ini kan bisa dilihat lur ya, sisa-sisanya itu kan amat sangat banyak. Nah penyebabnya nanti yang bisa menyebabkan padi kerdil itu toh, itu nanti aku bagi menjadi 3 tahap lur. Jadi dulur-dulur nanti bisa mengantisipasinya. Ya dulur, nggak usah berlama-lama lur ya, kita langsung aja masuk dalam pembahasannya. Monggo dulur. Ternyata padi kerdil itu disebabin itu banyak sebabnya lur ya, nggak cuma satu aja, tapi juga bisa dari penyebab-penyebab lainnya. Di sini aku membaginya itu menjadi 3 lur ya. Yang satu disebabin dari tanah, yang 2 disebabin dari pupuk, dan yang ketiga disebabin dari pestisida. Kenapa kau bisa disebabin dari itu semua? Itu gini lur ya. Satu, kita membahasnya dari tanahnya dulu. Dari tanah di sini ini bisa dilihat kalau pengolahan tanahnya itu tidak baik, nanti ke depannya itu masih dalam proses pembusukan bahan-bahan organik yang ada di lahan kita. Pembusukan bahan-bahan organik di lahan itu nggak bisa sehari 2 hari itu langsung jadi lur ya. Karena apa? Karena bahan organik yang terurainya itu amat sangat banyak. Apalagi kalau kita ini dipanennya itu menggunakan kombi lur ya. Sisa-sisa padi nanti kan berserakan kalau kita nggak bisa mengolahnya dan langsung diolah cuma di traktor gitu, itu nanti bisa menyebabkan tanaman asem-aseman atau pH tanah drop lur. Terus itu baru dari nganu lur ya, olah tanahnya. Terus juga bisa disebabin dari curah hujan yang amat sangat tinggi. Kenapa kok bisa? Itu gini, pada saat curah hujan tinggi, terus tanaman juga masih kecil, masih masa vegetatif lur ya, itu kan sinar matahari itu kan akan sangat berkurang. Kalau sinar matahari berkurang nanti akibatnya itu nanti pH tanah juga akan drop itu lur. Apalagi kalau setiap hari itu hujan itu toh, itu nanti juga akan sama kayak yang pertama tadi, pengolahannya itu kurang baik. Itu nanti sisa-sisa bahan organik yang masih sisa sedikit-sedikit aja itu toh lur, itu nanti juga akan bersifat asem gitu lur. Itu juga nanti akan menyebabkan tanamannya akan kerdil atau susah pertumbuhannya. Terus yang parah nanti bisa merah-merah, terus nggak tumbuh malah mengkeret itu lur, atau mengecil tanamannya itu toh. Terus itu tadi itu dari pengolahan lur ya, dari disebabin dari tanahnya, bisa dari pengolahan tanahnya yang kurang baik, juga bisa dari curah hujan yang amat sangat tinggi. Terus yang kedua ini kan disebabin dari pemupukan lur ya. Pemupukan di sini biasanya petani-petani kita itu mengejarnya itu bukan mengejar
sehatnya tanaman, tapi mengejarnya itu produktivitas dari anakan padinya itu lur ya. Karena apa? Kalau kita mengejar produktivitas anakan padi, itu pasti pupuk yang akan digunakan itu apa? Pasti sedulur-sedulur juga sudah tahu ya, urea. Padahal pupuk urea ini kalau kita menggunainya itu telur berlebih, itu akan bersifat buruk pada tanaman kita. Karena apa? Emang pada saat kita penggunaan urea, anakan padi kita itu akan banyak. Tapi selain banyak, nanti juga akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Contoh, pasti kalau kelihatan hijau, itu nanti mudah terserang dari jamur ataupun bakteri lur ya. Kalau sudah terserang kayak gitu, kalau nggak segera ditangani, itu nanti juga akan menyebabkan tanaman kita itu kerdil lur. Kok bisa? Karena daunnya kan sudah terhinggap atau terserang dari bakteri atau jamur. Jadi proses fotosintesis itu akan terganggu, terus nutrisi yang dibutuhin untuk pertumbuhan itu malah digunain untuk penyembuhan. Padahal kalau penyembuhan nggak dibarengi dengan obatan itu pak sama aja lur ya, nggak berefek ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita menggunakan pupuk itu yang berimbang, jangan berlebih. Ini khusus yang penggunaan pupuk urea. Tapi kalau pupuk yang lain itu bisa, contohnya TSP atau Ponska atau NPK itu nggak masalah lur, mau dibanyakin itu toh, karena itu kan pupuk berimbang. Terus yang ketiga ini disebabin pestisida. Kok bisa ya pestisida kok menyebabin padi kerdil? Pasti bisa itu lur. Contohnya gimana? Contohnya gini. Pada saat tanaman kita baru tumbuh, itu pasti dibarengi lur ya, dibarengi dengan tumbuhnya gulma. Tumbuhnya gulma di sini kalau bagi petani yang tidak jeli, nanti kan dilihatin kayaknya itu belum ada rindinya atau belum ada bibit-bibitnya, kan bisa jadi terlena lur ya. Kalau terlena 3-4 hari, tanaman itu atau gulma itu akan tumbuh berbarengan dengan tanaman padi. Apalagi tanaman padi kita itu sudah dipupuk di usia muda, nanti itu pertumbuhannya juga akan cepat gulmanya. Kalau pertumbuhan gulma kita itu normal, itu nanti tumbuhnya itu lebih cepat gulma daripada tanaman padi kita itu lur ya. Terus biasanya kita nanti akan menyepray menggunakan pestisida. Pestisida di sini kita biasanya menggunakannya itu herbisida lur ya, herbisida yang selektif. Padahal herbisida selektif itu kalau kita menggunainya secara over, itu nanti tanaman kita juga akan terganggu pertumbuhannya lur ya. Jadi kita harus pinter-pinteran dalam pengaplikasiannya atau penggunaan dari herbisida walaupun itu selektif. Mau herbisida jenis apapun yang katanya itu nggak akan mempengaruhi tanaman kita atau tanaman padi kita, itu pasti juga akan mempengaruhi kalau kita nggak bisa mengatur dosis yang sesuai untuk padi kita lur ya. Nah, dari 3 penjelasan tadi ini biasanya yang paling banyak dijumpai itu yang pertama lur ya. Yang pertama itu pengolahan lahan yang kurang baik. Karena gini, biasanya kita dalam pengolahan lahan atau yang pembajaknya itu kalau yang asal-asalan lur ya, cuma mengejar luas lahan yang ingin didapat, itu biasanya tidak memperhitungkan lahannya itu sudah bagus atau enggak. Yang penting itu sudah kelihatan bersih gitu aja, itu sudah lur ya. Tapi kadang juga ada yang belum bersih, yang penting kejar target, sudah tinggal ditinggal, itu juga ada lur ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ngerjain yang traktor sawah kita itu toh, itu kita harus tahu lur ya, kerjanya itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, alangkah baiknya mending gak usah dipakai lur. Karena apa? Yang berakibat buruk nanti ya kita sendiri lur ya. Padahal kan kita juga sudah ngeluarin uang buat membayar ya. Masa kita sudah mempekerjakan tapi kalau hasilnya jelek, kan mending yang lain aja lur ya. Nah, itu tadi dulu ya penyebab padi bisa kerdil. Kalau di sini kita 3 itu, tapi mungkin dulur-dulur ada yang nambahin, itu nanti bisa
tulis di kolom komentar. Tapi setauku itu ya 3 itu sendiri lur ya, dari tanah, terus dari pemupukan, terus yang ketiga dari pestisida. Ya dulur, terima kasih dulur-dulur ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.